Halo sahabat podcast TVRI Jawa Barat. Kita kali ini ada yang beda. Kalau biasanya di studio, kali ini saya bersama tim TVRI Jawa Barat sedang berada di pendopo kantor Bupati Cianjur. Apalagi hari ini hari spesial, hari ulang tahun Cianjur yang ke-345. Selain itu juga hari koperasi ya Pak hari ini. Iya, betul. Nah, kita bakal ngobrol bareng orang yang spesial juga bersama Bapak Haji Herman Soherman. Siap. Terima kasih loh Pak sebelumnya sudah memperbolehkan kita untuk berbincang di sini. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Apalagi hari ini hari jadinya Kabupaten Cianjur ya Pak ya? Ya, hari ini hari jadi Kabupaten Cianjur ke-345 tahun. Itu perjalanan yang sangat panjang. Seperempatnya saya kayaknya ya Pak. 3 abad setengah. Saya apa masih beberapa sepersekiannya kali ya? Saya pun sama. Nah Pak, kita akan membahas sesuatu yang belum pernah dibahas di podcast-podcast sebelumnya. Siap. Tentang figur Bapak yang sangat menginspirasi banyak orang, bisa diambil banyak pelajaran oleh orang-orang sahabat podcast TVRI Jawa Barat. Yang saya pengen tanyakan tuh Pak, Bapak pernah nggak sih terpikir bakal menjadi bupati seperti sekarang? Apakah itu waktu dulu bermimpi atau emang sholat istikharah dulu sebelumnya, atau karena memang dari kecil Bapak pernah merasa tersakiti sampai akhirnya ingin membangun Cianjur atau bagaimana tuh Pak? Oke, sahabat podcast TVRI yang saya cintai, alhamdulillah hari ini merupakan hari spesial untuk Kabupaten Cianjur yang merupakan hari jadi Kabupaten Cianjur ke-345 pada tanggal 12 Juli ya. Kemudian juga saya ini merupakan Bupati yang ke-37. 37. Awalnya saya kemarin menjabat selaku Wakil Bupati dan VLT Bupati, dan sekarang setelah tanggal 18 Mei didefinitifkan hasil pemilihan pilkada di Kabupaten Cianjur, saya didefinitifkan menjadi Bupati dan Wakil Bupatinya Pak TB Sahrudin. Kemudian juga saya semenjak kecil gak ada pikiran sedikit pun menjadi bupati. Bahkan kepala dinas pun gak ada. Saya orang tipe pekerja. Saya berasal dari ASN. Dulu saya diangkat jadi pegawai negeri itu di lingkungan PU. Setelah kuliah saya melamar dan lulus, saya kerja di lingkungan PU Kabupaten. Setelah itu saya bekerja terus, dan ada yang kebiasaan saya nggak pulang kalau pimpinan saya belum pulang. Walaupun sudah waktunya pulang, saya nggak pernah. Ya akhirnya mungkin pimpinan saya nyuruh saya kerja terus, akhirnya saya diangkat, pada itu jadi kasubsi. Setelah kasubsi kerja diangkat jadi kasubdin dulu itu ya. Saya nggak terpikirkan jadi kepala dinas. Bahkan teman-teman saya menyatakan, Pak Herman, nanti kita kalau sudah jadi kepala dinas, saya nggak bikin jadi kepala dinas, saya orangnya kerja aja. Nah setelah itu oleh pimpinan saya ditugaskan menjadi kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Cianjur selama hampir kurang lebih 2,5 tahun. Setelah itu saya dipindahkan lagi menjadi kepala dinas kehutanan. Padahal basic saya adalah seorang sarjana teknik sipil. Tapi kalau sudah bekerja apapun ya silakan. Nah setelah itu saya dimutasikan lagi ke kepala dinas perkebunan. Setelah itu saya dijadikan direktur utama PDAM. Nah pada saat Pak Bupatinya Pak Cecep Muhtar Soleh, beliau menunjuk saya untuk melanjutkan menjadi Bupati Cianjur. Saya kaget terus terang aja. Karena sedikit pun di benak saya nggak ada cita-cita menjadi bupati. Saya dipaksa oleh beliau, wayahna tidak ada orang lagi karena anak beliau tidak bisa mencalonkan jadi bupati. Nah akhirnya saya dengan taat dan patuh kepada pimpinan, akhirnya dengan memohon doa kepada orang tua, dan saya bersedia. Padahal pada saat itu popularitas saya masih belum terbaca. Nah saat itu saya kampanye dengan seluruh kepala OVD, akhirnya hasil survei saya di Cianjur tertinggi, dan perjalanan saya pada saat mau mendaftarkan
ke KPU untuk Bupati seminggu lagi, alhamdulillah muncul surat dari Mahkamah Agung bahwa menyatakan anak Bupati bisa mencalonkan. Dan pada saat itu saya dipanggil oleh Pak Bupati Herman Wayahna jadi Wakil Bupati dan Pak Irfan menjadi Bupatinya. Proses berjalan, akhirnya kita memenangkan pilkada. Dan setelah itu dilantik, saya menjadi Wakil Bupati selama 2,5 tahun. 2,5 tahun, dan setelah 2,5 tahun ada permasalahan, sehingga saya ditunjuk menjadi PLT Bupati Cianjur selama 2,5 tahun PLT. Setelah menjadi PLT, ada pilkada, dan saya didorong oleh teman-teman termasuk masyarakat untuk mencalonkan kembali. Alhamdulillah, sejarah buat Kabupaten Cianjur, calon bupati menang di 32 kecamatan. Seluruh kecamatan kita menang. Iya. Alhamdulillah. Tapi jadi beban buat saya, karena benar-benar masyarakat percaya ke saya. Akhirnya saya pun harus benar-benar mengayomi masyarakat Cianjur. Dilantiklah, tapi pada saat itu terjadi musibah yang sangat luar biasa, yaitu adanya pandemi COVID-19. Iya, sehingga pada saat dilantik nggak bisa kerja apa-apa. Kegiatan-kegiatan yang sudah terencana direfocusing untuk penanganan COVID-19. Ya akhirnya saya punya sejarah, bupatinya bupati COVID-19. Ya akhirnya alhamdulillah sekarang sudah hampir 1 tahun saya bekerja melanjutkan pekerjaan jadi Bupati Kabupaten Cianjur. Tapi kan Pak, mendengar cerita Bapak yang tadinya asalnya di PU, pindah ke pertanian, ke perkebunan, itu tuh ada transisi. Karena ada sejarah. Gimana tuh Pak? Sejarah, dulu ketika saya kuliah di Bandung, saya setiap hari Minggu pulang disuruh oleh orang tua untuk ke kebun. Orang tua saya di Cugenang itu punya perkebunan teh. Hari Minggu itu saya ke kebun ngambilan teh, dikumpulkan, dijual, uangnya dibawa saya ke Bandung untuk biaya kuliah. Nah ternyata saya kuliah di teknik ya, ternyata begitu bekerja oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditugaskan di perkebunan. Saya pikir oh ini membalas, saya dulu dikuliahkan dari perkebunan, sekarang kalau kembali ke perkebunan, walaupun beda disiplin ilmu. Mungkin Allah menciptakan seperti itu ya. Jadi nyeburnya dan saya juga sebelumnya saya yakin Allah ya? Sudah merencanakan. Jangankan manusia, ranting jatuh pun udah ada rencana Allah. Betul, saya yakin Pak. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya saya mengabdi di perkebunan. Saya yakin juga Allah tidak akan memberikan pundak yang salah sih Pak ke amanat Bapak yang lagi dipegang ini. Ya. Nah kemudian pada saat saya jadi Bupati Cianjur, saya melihat bahwa Cianjur ini masih sangat membutuhkan infrastruktur jalan apalagi ya, sehingga kita membuat 5 program unggulan. Yang pertama penanganan 1.000 km jalan beton. Yang kedua bantuan 10.000 UMKM. Yang ketiga peningkatan produktivitas 1.000 lahan pertanian, hektar pertanian. Yang keempat Cianjur Caang. Cianjur Caang artinya bukan hanya listrik saja, tapi caang informasi. Ke desa-desa harus masuk wifi, harus sinyal masuk, itu caang informasi. Sehingga UMKM itu bisa bisa dagang melalui internet. Yang kelima 1.000 kobong. Karena Cianjur ini merupakan kabupaten yang agamis, kobongnya banyak, sehingga perlu dibantu oleh pemerintah. Jadi itu 5 program unggulan. Tentunya 5 program unggulan ini harus mengarah semuanya kepada peningkatan IPM. IPM ada 3, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Jadi 5 program itu harus menunjang terhadap ekonomi. Yang mana IPM sekarang itu Cianjur masih berada di level bawah. On the way Cianjur glowing pokoknya. Iya, pokoknya kita harus ngebut untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur. Tapi kan Pak, dengan program kerja Bapak yang tadi sudah disebutkan, ada nggak sih Pak kendala-kendalanya? Apalagi sekarang challenge-nya kendalanya. Kita 1 tahun tidak bisa melaksanakan kegiatan. Karena anggaran semua direfocusing untuk penanganan COVID-19. Tapi saya nggak patah semangat. Semangat saya menggelora terus untuk perjuangan masyarakat Cianjur. Insya Allah di tahun 2023 saya akan mengupayakan pinjam dana kepada perbankan untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Gitu.
Berarti Pak sebetulnya Bapak itu tuh besar di Cianjur dan membesarkan juga kota Cianjur Harus tersendiri wajib, ya? karena saya punya beban. 32 kecamatan, semua kecamatan saya menang semua. Saya punya beban, saya malu oleh masyarakat. Masyarakat mempercayai ke saya, artinya saya pun harus put back, melaksanakan keinginan warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Nah, keinginan masyarakat Cianjur itu 5 tadi. Dan itu bukan semata-mata saya mencetuskan 5 program, tapi saya menggali dari masyarakat. Oh, masyarakat yang ini oke, kita sepakati 5 program unggulan pemerintah Kabupaten Untuk Cianjur yang juga sekarang ya, sudah dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 semasa jabatan saya. Gitu. Tadi ya Pak ada 1000 kobong juga, Ya. ada 1000 beton juga. Ya. Itu targetnya kenapa 1000 Pak? Apakah karena dengan Ya. angka 1000 itu tuh Bapak estimasikan untuk 3 tahun ke depan atau bagaimana Pak? 1000 itu saya estimasikan untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun dan juga tentunya kita harus melihat kemampuan anggaran. Ya, kita nggak muluk-muluk misalkan 10.000, 200.000, enggak. Kita tetap anggaran Kabupaten Cianjur sekian, bisa nggak 10.000? Nah, kita patokannya itu. Nah, jalan pun ya, jalan yang 1000 km itu, ini dibagi 5. Setahun 200 kilo, setahun 200 kilo ya. Nah, jalan itu kita bagi 3. Ada jalan kabupaten, ada jalan lingkungan, ada jalan desa. Yang jalan kabupaten dikerjakan oleh PUTR. Jalan lingkungan dikerjakan oleh Perkim. Jalan desa dikerjakan oleh aparat desa. Sehingga 1000 km jalan beton bisa terpenuhi. Tapi semuanya itu berarti learning by doing ya Pak ya? Iya. Dari Bapak Sarjana Teknik, masuk Iya. ke perkebunan, masuk Iya. ke kepala dinas yang Ya, lain-lainnya. ke PDAM, ke lingkungan hidup. Ada nggak Pak momen memorable Bapak di saat sedang menjabat jadi kepala dinas di PDAM atau mungkin Ada. di perkebunan? Ada. Saya orang teknik dan orang teknik itu tidak banyak ngomong, simple ya. Dan alhamdulillah saya selaku orang teknik bangga, orang teknik itu bisa ditempatkan di mana saja. Dan saya ingat pada saat di Kepala Dinas Kehutanan dan satu-satunya mungkin di Indonesia yang Kepala Dinas Kehutanan Sarjana Teknik, dan alhamdulillah saya mendapat ranking 1 pada saat itu se-Jawa Barat. Dan saya dapat anggaran besar karena saya ranking 1 itu ya. Nah, itu kebahagiaan sendiri. Ternyata kita sudah bekerja tidak melihat disiplin ilmu. Yang penting ada kemauan, insya Allah bisa. Kalau gitu mau mencari calon suami sarjana teknik juga tuh Pak. Nah Pak, kan tadi dari kepala dinas sekarang sudah merambat ke politik. Itu ada nggak Pak dengan keluarga tuh seperti transisinya yang kontras gitu? Ya, memang ada. Waktu kecil saya sering berkumpul terus. Enggak, waktu anak-anak saya kecil, saya sering berkumpul dengan keluarga. Nah, pada saat saya menjadi terjun ke politik, otomatis dengan keluarga itu agak apapun berkumpulnya agak jarang, agak jarang. Tapi alhamdulillah istri saya, anak saya bisa menyesuaikan. Yang istri saya dulu nggak pernah keliling ke desa-desa, istri saya sekarang ikut ke desa. Bahkan kita nginep di desa. Kita ada program program Cianjur Manjur Bunga Pisan. Bunga Pisan itu artinya bupati ngantor di desa hijikeun hate jeung pikiran sakan sauyunan. Jadi programnya kita kerja di desa dengan seluruh jajaran perangkat daerah dan nginep di rumah-rumah KPM. Kayaknya kalau berdoa di Cianjur juga manjur Pak, langsung mujarab doanya. Insya Allah manjur gitu ya. Dan ini program ini Desa Manjur Bunga Pisan sudah berjalan beberapa bulan ini dan masyarakat sangat antusias. Segala permasalahan yang ada di desa kita tangani. Karena saya membawa kepada dia semuanya. Oh, permasalahan misalkan ada rumah reyot, kita bangun. Oh, misalkan ada penyakit hama di sawah, kita kerjakan langsung. Nah, kecuali program-program yang tidak bisa dikerjakan, kita programkan. Misalkan ingin jalan, ini, ayo PU programkan untuk ke depan. Sehingga kepulangan bupati dari desa, clear permasalahan sudah selesai. Begitu. Berarti sebetulnya Pak ini tuh ada berkesinambungan juga ya Pak, dorongan dari keluarga Bapak, istri sebelum Bapak. Saya luar biasa dengan istri saya yang sangat menyupport, sehingga istri saya itu kalau ke desa dia pasti bawa peralatan, nginep di desa dan bahkan memberi oleh-oleh buat warga masyarakat desa. Artinya istri saya sangat menyupport kegiatan-kegiatan politik yang saya lakukan.
dari sebelum Bapak jadi bupati pun sudah mendorong pas Bapak setelah kampanye? saya jadi bupati, kalau di dinas itu saya seperti biasa-biasa saja. Tapi kan kalau sudah jadi bupati harus semua di sektor terikuti oleh istri saya gitu. Sosoknya yang sangat Bapak cintai dari Ibu tuh bagaimana tuh Pak? Yang luar biasa, istri saya luar biasa. Pada saat istri sakit, saya biasa-biasa saja, paling ngelongok ke rumah sakit. Tapi pada saat saya sakit, istri saya itu sampai menghentikan kegiatan-kegiatan, nungguin suaminya di rumah sakit. Itu yang sangat terharu oleh saya, sehingga benar-benar keluarga itu yang harus menjadi prioritas di atas segala-galanya. Kan kalau istri sakit, biasa-biasa saja kan. Tapi ketika saya sakit, sampai menghentikan kegiatan-kegiatan untuk nungguin suaminya. Ini luar biasa. Yang harus saya tiru juga dari istri Bapak. Jadi sebetulnya dengan kegiatan agenda Bapak yang cukup padat tuh, obatnya keluarga ya Pak? Keluarga. Ada permasalahan terus terang aja dengan keluarga. Orang lain tidak tahu, tapi keluarga yang menyupport. Kalau kita jauh dari keluarga, perasaan kita nggak enak. Nggak enak saya pikir. Kita nggak bisa kerja tenang kalau kita ada permasalahan di keluarga. Makanya saya mantan kepala dinas, dulu kita yang namanya TPP kecil. Sekarang karena saya tahu kepala dinas itu mempunyai anak harus kuliah dan sebagainya, saya besarkan TPP-nya. Supaya gimana? Tenang bekerja. Begitu. Pikirannya jadi fresh ya Pak? Coba kalau uangnya pas-pasan, banyak kebutuhan, akhirnya istrinya unyang-unyang. Tapi kalau istrinya sudah terpenuhi, kita bekerja dengan tenang. Begitu. Memang saya juga Pak kerasa kalau perempuan nyeng-nyeng gitu ya Pak. Cerewet. Nah Pak, kan tadi kita sudah berbicara tentang visi Bapak ya, dan segala program kerjanya. Itu yang saya penasaran tuh bagaimana sih Bapak cara mengantisipasi tentang kan sekarang challenging-nya tinggi banget tuh Pak, tentang program kerja yang tadi dari 1.000 beton, dari 1.000 kobong juga, apabila ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Karena kan sekarang lagi pandemi itu Pak, otomatis. Betul. Saya khawatir aja program-program yang saya unggulkan itu tidak tercapai karena pengaruh Pesmayer, bencana alam. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya saya sekarang sedang menggenjot APBD, PAD. Dulu PAD tidak terpikirkan. Ketika terjadi pandemik, itu anggaran pemerintah pusat semua dialihkan kepada penanganan COVID-19. Yang aman itu PAD. Sehingga dengan yang aman PAD saya genjot sekarang. Alhamdulillah Kabupaten Cianjur, PAD-nya yang asalnya 400 miliar, kemarin sudah mencapai 700 miliar. Apalagi Kabupaten Cianjur juga kedua kalinya. Sekarang PAD-nya saya tingkatkan menjadi 1 triliun. Karena saya merasakan PAD lah yang aman untuk pembangunan. Gitu. Alhamdulillah Cianjur sekarang sudah level 1 triliun PAD Kabupaten Cianjur. Pan APBD-nya kita 4 triliun. APBD-nya. Tapi pendapatan asli daerahnya sudah mencapai 1 triliun. Kan Bapak lagi waktu luang ngapain aja sih Pak gitu? Karena kan biasanya Bapak setiap hari udah agendanya padat tuh berapa ya? Saya sebetulnya nggak ada waktu yang luang. Saya setiap hari padat. Lihat di agenda saya, mulai dari subuh saya berangkat ke Masjid Agung. Saya Masjid Agung menerima tamu. Itu setiap subuh Pak? Kebiasaan saya menerima tamu di Masjid Agung. Setelah sholat subuh, masyarakat ada yang datang, kepada yang datang, permasalahan apapun, saya bahas sampai jam 6. Setelah jam 6, saya sholat isyraq. Setelah sholat isyraq, kembali ke pendopo, dan langsung makan, ya. Dan makan, setelah itu langsung membaca surat-surat untuk didisposisi. Setelah itu kegiatan saya sudah di agendanya setiap hari penuh, ini gitu. Nah sehingga saya terus terang saja nggak ada waktu luang untuk untuk bercengkrama dengan keluarga. Justru saya manfaatkan kegiatan itu dijadikan peluang untuk bersama-sama keluarga. Nah ini menarik Pak, Bapak gitu. Ke masjid sholat subuh tuh apakah memang dari kecil sudah kebiasaan habitnya seperti itu atau saya sudah kebiasaan sejak kecil subuh ke Masjid Agung atau ke masjid mana dan nggak pulang sampai dengan isyraq.
karena pahalanya luar biasa. Kalau kita itikaf setelah sholat subuh sampai dengan isyraq, pahalanya haji dan umroh tanpa dikurangi. Luar biasa. Kita ingin hajian, udah aja kita itikaf setelah sholat subuh. Gitu. Itu. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan kita. Ada satu lagi, tapi enggak ria ya. Saya sampaikan enggak ria. Ini mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk yang lain. Gitu. Kebiasaan saya puasa sehari, buka sehari, puasa sehari. Oh, buka puasa sehari. Daud ya Pak? Ya, Daud itu. Tapi saya enggak ini ya. Ini mungkin saja untuk inspirasi yang lainnya. Ternyata dengan saya melaksanakan puasa Daud itu menjadi sehat. Sehari diisi, sehari dikosongkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya belum ditemukan penyakit yang sangat membahayakan. Paling sakit saya itu flu, batuk. Gitu. Dengan agenda Bapak yang padat, itu bagaimana itu Pak? Tetap, apalagi kalau saya padat di desa, saya pasti di desa itu sahur. Saya masak sendiri, ibu masak sendiri, makanya setiap saya berangkat ke desa-desa, perlengkapan kalau ada termos, beras, terus ikan apa yang bisa mendadak, pasti saya dengan kebiasaan Bapak Bupati yang banyak orang nggak tahu ini Pak. Tapi ini punten ya, nggak ria ya, tapi mungkin bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pembelajaran yang lain. Dan juga alhamdulillah dengan puasa Daud itu segala permasalahan pasti ada solusi. Semua terasa jadi ringan mungkin ya Pak. Jadi ringan itu. Sekali lagi mohon ini bukan ria. Iya, tapi ini inspiratif Pak untuk yang lainnya juga. Bisa menjadi inspirasi yang lainnya ya. Gitu. Ternyata Bapak jadi sekarang ini tuh bukan semerta-merta langsung jelek gitu ya, enak. Ya, tapi ada step-step ya. Iya. Ada sejarah dulu, saya waktu di PU pernah jadi Pimpro P3DT selama 5 tahun. Dan semua desa sudah pernah saya injek dan pernah saya beri bantuan. Dan saya dulu pada saat jadi Pimpro tidak pernah menerima atau meminta uang sepeser pun. Ikhlas lillahi ta'ala. Itu pun mungkin sudah ada rencana Allah bahwa Haji Herman ke depan akan menjadi bupati dan tidak boleh meminta memungut uang dari warga masyarakat. Dan alhamdulillah pada saat saya kampanye, mereka ingat, oh dulu Haji Herman Pimpro P3DT pernah di sini, pernah bantu, mereka respect. Yeah. Jadi sekali lagi kemenangan saya tidak ujug-ujug. Ada sejarah dulu waktu di PU, di perkebunan, di PDAM. Dulu saya masih ingat di PDAM. Setiap ada warga yang ngeluh air tidak ngocor, saya langsung tanya rumahnya di mana, saya langsung kunjungi dan saya langsung kerjakan. Itu saat itu juga udah ngocor. Dan itu sebelum Bapak jadi bupati? Sebelum saya jadi bupati. Jadi tidak ada yang kebetulan. Iya. Karena sudah terprogram dari awal. Dan saya tidak tahu menjadi bupati. Sifat saya adalah kerja. Gitu. Pak, ada nggak pesan-pesan untuk anak-anak milenial zaman sekarang? Ya, pesan saya untuk anak-anak milenial harus bekerja dengan semangat, jujur, ya. Jangan hanya ingin jadi PNS saja. Kerjaan kita masih banyak, apalagi Cianjur yang tanahnya luas, subur. Kita ingat dulu ada lagu tahun 70-an dari Kus Plus, Kolam Susu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu Cianjur. Iya. Kita silakan di Cianjur bisa nanam apapun bisa. Nah, masyarakat Cianjur ayo menanam. Jadi petani milenial di desa dan akan dibantu oleh pemerintah. Tidak punya modal, kita bantu melalui perbankan. Bahkan perbankan kita yang LKM dan BPR kita subsidi bunganya. Nggak bisa bekerja, kita suruh penyuluh-penyuluh untuk mendidik anak-anak. Kita sulit untuk menjualnya, kita punya BUMD. Ayo dibeli oleh BUMD, gitu ya. Nah, nggak ada alasan lagi anak muda untuk leha-leha. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa digarap di Kabupaten Cianjur. Sudah tidak ada alasan lagi untuk mencapai perubahan yang tinggi itu tuh. Kerjakan aja di Cianjur, insya Allah bisa menghidupi minimal untuk pribadi, ke depan sudah berkeluarga, insya Allah bekerja petani di desa, rezeki di kota. Amin. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya di hari yang spesial ini, di hari jadi Kota Cianjur yang ke-345, dan bahkan Cianjur ini tuh salah satu harta karun yang kedua juga setelah Amerika Serikat.
energi panasnya iya, ya Pak. energi katanya. Bahkan Bapak Gubernur menyampaikan ke saya, Pak Bupati, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat menciptakan Cianjur sedang tersenyum. Yang pemandangannya luar biasa, curugnya luar biasa. Kita ada Kecamatan Naringul, indah seperti di Ubud. Bahkan lebih indah di Kabupaten Cianjur gitu ya. Tinggal ke depan kita budayanya tingkatkan gitu ya. Apalagi dengan program kerja yang nanti OTW jadi Caang Glowing itu ya Pak. Iya. Amin. Amin. Terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama, Sehat-sehat selalu ya. untuk Bapak dan keluarga. Salam untuk Ibu Pak. Sami-sami, makasih. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Herman Suherman, Bupati Cianjur, mengajak kepada seluruh masyarakat khusus Cianjur, Jawa Barat untuk saksikan terus TVRI Jawa Barat. Hatur nuhun, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.